sini saya akan menjelaskan problem statement dari case-nya. Jadi untuk masalah utamanya yaitu tuberkulosis pada paru pasien. Untuk penyebabnya itu karena patogen Mycobacterium tuberculosis, penularan bisa melalui menghirup tetesan aerosol yang mengandung bakteri tersebut. Memiliki fase laten yaitu 95% dari infeksi primer tetap tidak aktif, kemudian dan juga reaktivasi yaitu 5-10% dari infeksi laten bisa aktif kembali. Kemudian untuk respon imun dan patologinya, sel CD4 itu penting untuk mengatasi infeksi. Kemudian tuberkulosis ini juga bisa menyebabkan kerusakan jangka panjang karena fibrosis, kavitasi, sama bronkiektasis akibat riwayat tuberkulosis paru. Kemudian untuk pengobatan dan pencegahannya secara garis besar itu pengobatannya menggunakan kombinasi obat antimikroba selama minimal 4 bulan kurang lebih. Kemudian untuk pencegahannya bisa dari vaksinasi, kebersihan, identifikasi, dan penanganan dini. Kemudian untuk diagnosisnya sesuai kasusnya juga sudah menggunakan pencitraan radiologi dan juga pemeriksaan mikobakteriologi. Jadi secara kesimpulannya, tuberkulosis adalah masalahnya pada nyoman Ana dikonfirmasi melalui pencitraan radiologi dan juga pemeriksaan mikrobakteriologi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang terapeutik objektif dari pasien yang mengalami tuberkulosis. Pasien yang mengalami tuberkulosis memerlukan pengobatan segera yang bertujuan untuk menghilangkan bakteri Mycobacterium tuberculosis, mencegah penyebaran infeksi, mempertahankan kualitas hidup pasien, mencegah adanya perkembangan resisten obat. Pada saat tenaga medis memberikan pengobatan kepada pasien yang mengalami tuberkulosis, wajib untuk melakukannya sesuai dengan prinsip yang ada. Prinsip pada pengobatan pasien yang mengalami tuberkulosis yaitu pengobatan yang akan diberikan wajib dalam bentuk panduan obat anti tuberkulosis. Minimal 4 macam obat dengan dosis yang tepat untuk mencegah resistensi dari obat tersebut. Pengobatan pada pasien yang mengalami tuberkulosis melewati 2 tahap, di mana tahap yang awal itu namanya fase intensif, yaitu pasien akan diberikan obat yang akan dikonsumsi setiap harinya selama 2 bulan. Pada fase intensif akan diberikan pengobatan menggunakan isoniazid, rifampicin, pirazinamid, dan etambutol. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap selanjutan, pada fase ini pengobatan akan dilaksanakan selama 4 bulan. Pada fase selanjutan harus diberikan pengobatan menggunakan isoniazid dan rifampicin, dan penggunaan obat kombinasi dosis akan mudah dalam pemberian obat. Farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari perjalanan dan perubahan obat dalam tubuh melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga eliminasi. Di mana di sini saya akan membahas farmakokinetik obat-obat yang akan digunakan. Pertama, rifampicin. Biasanya diberikan secara oral yang diserap di saluran gastrointestinal, terutama di usus kecil melalui difusi pasif, dengan bioavailabilitasnya berkisar antara 60 hingga 90%. Kemudian, obat ini akan didistribusikan secara luas ke berbagai jaringan dan cairan tubuh dengan volume distribusi yang relatif tinggi. Setelah itu, di hati, rifampicin mengalami metabolisme hepatik yang ekstensif melalui deasetilasi yang mengubahnya menjadi metabolit aktif utamanya. Pada akhirnya, rifampicin dan metabolitnya diekskresikan melalui empedu ke dalam feses sekitar 60-65% dan sebagian kecil melalui ginjal ke dalam urin sekitar 30%. Kemudian, isoniazid umumnya diberikan secara oral dan obat ini diserap dengan baik pada saluran pencernaan. Setelah absorpsi, isoniazid akan didistribusikan secara ekstensif ke seluruh cairan dan jaringan tubuh dengan volume distribusi sekitar 0,6 liter per kilogram. Kemudian, di dalam hati dan usus, isoniazid akan mengalami metabolisme intensif menjadi metabolit aktif yang lebih hidrofilik untuk memfasilitasi ekskresi ginjal. Tahap eliminasi obat ini sebagian besar terjadi melalui ginjal dengan sekitar 80% dari metabolitnya diekskresikan dalam urin, sedangkan kurang dari 10% diekskresikan melalui feses. Setelah itu, ada etambutol yang umumnya diberikan secara oral dan cepat diserap oleh saluran pencernaan dengan bioavailabilitas sekitar 60-61%. Setelah diabsorpsi, akan didistribusi ke seluruh tubuh termasuk jaringan paru-paru dengan volume distribusi pusat sebesar 266 liter. Kemudian, etambutol tidak dimetabolisme secara ekstensif di hati dan sebagian besar tetap tidak mengalami perubahan dalam tubuh. Akhirnya, eliminasinya sebagian besar terjadi melalui ginjal dengan sekitar 50% diasosiasikan dalam urin, 8-15% sebagai metabolit tidak aktif, dan sekitar 20-22% dosis dalam feses. Kemudian ada pirazinamid. Obat ini diserap dengan baik melalui saluran pencernaan setelah pemberian oral dan memiliki ketersediaan bioavailabilitas yang tinggi. Setelah diserap, pirazinamid akan didistribusikan secara luas ke seluruh tubuh hingga mencapai organ vital dengan volume distribusi berkisar antara 0,57 hingga 0,73 liter per kilogram. Kemudian, pirazinamid akan mengalami metabolisme hati yang ekstensif, terutama melalui enzim amidasa yang mengubahnya menjadi metabolit aktifnya. Akhirnya, eliminasi pirazinamid dan metabolitnya sebagian besar terjadi melalui ginjal dengan sekitar 70% dari dosis diekskresikan dalam urin.
Kemudian ada pyridoxine, yaitu salah satu bentuk vitamin B6 yang diabsorpsi di jejunum dan ileum pada usus kecil melalui proses difusi pasif setelah dihidrolisis. Setelah diabsorpsi dan mencapai aliran darah, pyridoxine dibawa ke hati di mana ia diubah menjadi bentuk aktifnya untuk memudahkan distribusinya ke jaringan di seluruh tubuh. Di hati, pyridoxine mengalami metabolisme yang ekstensif, dimulai dengan fosforisasi awal untuk membentuk koenzim aktif yang penting untuk berbagai fungsi biokimia. Akhirnya, eliminasi pyridoxine dan metabolitnya terjadi melalui ginjal dengan ekskresi metabolitnya dalam urin. Terakhir, ada ambrosol yang dimana ketika diberikan secara oral dalam bentuk tablet akan diserap dengan cepat dan sempurna dengan bioavailabilitas sekitar 70-80%. Setelah diserap, ambrosol akan didistribusikan ke seluruh tubuh dengan volume distribusi sekitar 560 liter. Kemudian, metabolisme ambrosol terjadi dominan di hati melalui jalur demetilasi dan glukuronidasi yang menghasilkan berbagai metabolitnya. Akhirnya, eliminasi ambrosol terjadi melalui biotransformasi di hati dengan obat dan metabolitnya diekspresikan melalui ginjal. Sekitar 5-6% dari dosis yang diberikan diekspresikan tanpa mengalami perubahan melalui urin. Saya akan menjelaskan tentang farmakodinamik dari obat-obat yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk obat yang pertama yaitu rifampicin adalah agen antimikroba dengan efek bakterisidal dan aktivitas spektrum yang luas. Ini aktif melawan Mycobacterium tuberculosis intraselular dan ekstraselular. Rifampicin bekerja dengan cara mengingat subunit beta dari mikroba DNA dependent RNA polimerase sehingga menghambat enzim dan menghambat sintesis RNA. Yang kedua, isoniazid adalah agen bakterisida yang aktif melawan organisme dari genus Mycobacterium. Isoniazid adalah suatu prodrug dan harus diaktifkan oleh katalase dari bakteri. Secara khusus, isoniazid menghambat INHA, enoyl reduktase dari Mycobacterium tuberculosis dengan membentuk hasil adu kovalan dengan kofaktor NAD yang kemudian bertindak sebagai penghambat kompetitif dari INHA. Lalu obat ketiga yaitu pyrazinamide aktif melawan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TB. Obat ini hanya aktif pada pH sedikit asam. Pyrazinamide masuk ke dalam bakteri TB aktif yang memiliki enzim pyrazinamidase. Enzim ini mengubah pyrazinamide menjadi bentuk aktifnya yaitu asam pyrazinoat. Asam pyrazinoat mengganggu sintase asam lemak FAS1 yang penting untuk pertumbuhan dan replikasi bakteri. Gangguan ini menyebabkan bakteri tidak dapat mensintesis asam lemak baru sehingga mati. Lalu untuk obat terakhir yaitu etambutol adalah obat yang digunakan dalam kombinasi dengan obat antituberkulosis lain untuk mengobati tuberkulosis paru. Obat ini bekerja dengan cara masuk ke dalam sel bakteri Mycobacterium tuberculosis. Dalam bakteri, etambutol menghambat enzim arabinosil transferase EMBA, EMBB, dan EMBC. Enzim-enzim ini penting untuk pembentukan komponen dinding sel arabinogalaktan dan lipoarabinomanan. Gangguan pada enzim ini menyebabkan pembentukan dinding sel bakteri terhambat dan pembelahan sel terhenti. Penurunan arabinogalaktan di dinding sel juga mengurangi jumlah situs pengikatan asam mikolat yang penting untuk patogenisitas bakteri. Akumulasi asam mikolat, trehalosa monomikolat, dan trehalosa dimikolat dalam sel bakteri bersifat toksik dan juga dapat mematikan bakteri. Baik, izin melanjutkan presentasinya pada drug interaction on safety. Dari keempat obat ini, hampir semuanya memiliki interaksi yang bisa berbahaya, khususnya menyebabkan interaksi hepatotoksisitas. Yang pertama itu isoniazid. Isoniazid membuat metabolit reaktif yang bisa menyebabkan cedera hati. Yang kedua, meningkatkan kadar transaminase yang bisa menyebabkan posisi gagal hati juga. Terus yang ketiga, memiliki risiko tinggi yang jika digunakan dengan rifampicin. Yang keempat, peningkatan risiko dengan fenotip asetilator lambat dan polimorfisme genetik. Lanjut ke obat yang kedua yaitu rifampicin. Rifampicin juga bisa menyebabkan hepatotoksisitas karena rifampicin menginduksi enzim CYP450 dan bisa mempercepat metabolisme obat lain. Selanjutnya, rifampicin juga dapat memperburuk hepatotoksisitas apalagi digunakan dengan isoniazid. Rifampicin juga bisa mengurangi konsentrasi obat lain dalam plasma yang bisa menyebabkan risiko gagal terapi. Obat yang ketiga yaitu pyrazinamide yang bisa menyebabkan hepatotoksisitas juga, di mana pyrazinamide menginduksi jalur stres retikulum endoplasma yang bisa menyebabkan apoptosis, merusak pertahanan antioksidan dan bisa meningkatkan kerusakan hati dan meningkatkan kadar enzim hati yang bisa berujung pada hepatotoksisitas. Lalu obat terakhir yaitu etambutol. Etambutol, walaupun etambutol jarang menyebabkan hepatotoksisitas, namun itu bisa terjadi. Etambutol juga bisa menyebabkan neuropati optik yang perlu pemantauan pada pasien yang memakainya. Ini saya akan menjelaskan tentang suitability
dan juga jadwal dan durasi terapi dari penanganan penyakit tuberkulosis. Menurut pedoman bersama American Thoracic Society, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dan Infectious Disease Society of America, pemberian obat dari tuberkulosis itu sendiri dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase intensif yang diberikan selama 8 minggu dengan 4 sediaan obat, yaitu isoniazid, rifampicin dan pyrazinamid, dan juga etabutamol. Fase selanjutnya dilanjutkan dengan fase lanjutan yang diberikan selama 18 minggu dengan sediaan dua jenis obat, yaitu isoniazid dan juga rifampicin. Untuk obat-obat ini sendiri akan dihentikan jika menimbulkan efek samping baru atau memperburuk efek samping sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kontraindikasi dari keempat obat ini. Secara garis besar, keempat obat ini memiliki kesamaan kontraindikasi, yaitu sama-sama tidak diperbolehkan untuk orang yang memiliki riwayat penyakit hati karena dapat mengganggu dan juga dapat memperparah dari penyakit dalam hati tersebut. Dan juga adanya kontraindikasi tambahan pada etabutamol, yaitu obat tidak baik dikonsumsi oleh seorang yang mengalami demensia, keterbelakangan mental, dan juga anak-anak dengan neuropati optik yang diinduksikan oleh etabutamol. Kontraindikasi lainnya adalah pasien dengan penyakit mata yang sudah ada sebelumnya akibat toksisitas okuler etabutamol. Sekian dari saya, terima kasih. Jadi obat yang paling baik serta efektif untuk pasien yang mengidap tuberkulosis itu adalah campuran dari kombinasi obat yang biasa disebut dengan regimen terapi intensif. Jadi regimen terapi intensif ini tuh membantu menghentikan dan juga menghambat pertumbuhan dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Untuk durasi terapi yang biasanya dilakukan atau disarankan itu biasanya kurang lebih sekitar 6 bulan dan juga bisa disesuaikan juga dengan kondisi pasien secara individual. Lalu untuk poin selanjutnya yakni algoritma terapi, ini ada 2 tahapan. Yang pertama itu harus memastikan atau mengetahui penyebab dan juga klasifikasi dari tuberkulosis yang diidap oleh pasien tersebut untuk menentukan juga berapa lama terapi yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ada pemantauan langsung dari dokter untuk memastikan juga apakah terapinya perlu dilanjutkan ataupun tidak, dan juga pemeriksaan screening untuk melihat ada perkembangan atau tidak dari penyakit yang telah diidapnya. Lalu poin selanjutnya atau poin yang terakhir yang ini cost itu membahas terkait biaya pengobatan untuk tuberkulosis sendiri. Jadi untuk biaya pengobatannya terutama dari obat topikalnya itu tergantung dari merek dan juga kandungan dari obatnya sendiri. Selain itu untuk obatnya itu bisa juga dari status gizinya dan juga karakteristik dari penderitanya. Untuk dari pemerintah sendiri itu ada program yang memberikan obat tuberkulosis secara gratis, itu bisa menggunakan BPJS. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Adapun beberapa obat yang diresepkan untuk penderita TB ini adalah obat pada tahap intensif dan juga obat pada tahap lanjutan. Tahap intensif ini berlangsung selama 2 bulan dengan evaluasi 2 minggu. Sedangkan tahap lanjutan berlangsung selama 4 bulan pengobatannya dan juga 4 minggu evaluasinya. Kemudian yang pertama adalah tahap intensif, di mana tahap intensif ini akan diresepkan 4 fixed dose TB tablet dengan numero 56 dengan diminum 4 kali dosis atau 4 dosis sekaligus dalam satu waktu setelah makan. Kemudian yang kedua adalah pyridoxine yang dimana dengan ukuran 10 ml dengan numero 42 yang dimana diminum 3 kali sehari dengan jarak 8 jam setelah makan. Sama juga dengan amroxol. Di sini amroxol dengan sediaan 30 mg tablet dengan numero 42 yang diminum 3 kali sehari dalam rentang waktu 8 jam diminum setelah makan. Guna pyridoxine di sini adalah untuk menetralisir adanya efek samping yang disebabkan oleh fixed dose tadi, dan juga amroxol berfungsi untuk mengencerkan dahak dari penderita. Kemudian yang kedua adalah pada tahap lanjutan. Tahap lanjutan ini akan diresepkan 2 fixed dose tablet dengan numero 36 yang dimana diminum 4 dosis dalam satu waktu, yang dimana diminumnya 3 kali dalam seminggu atau juga dapat dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, dan Jumat. Adapun profil dari penderita adalah Bagas Sangkara dengan umur 17 tahun, berat badan 58 kg, di mana alamatnya pada Jalan Tangkuban Perahu 101 Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai evaluasi dari penjabaran-penjabaran yang telah teman-teman saya jelaskan sebelumnya. Pasien mengalami tuberkulosis akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang akhirnya menyebabkan infeksi pada paru-paru. Pada kasus tuberkulosis, 95% infeksi terjadi pada fase laten dan jarang menunjukkan gejala untuk waktu yang lama.
Tetapi infeksi tidak aktif dapat mengalami reaktivasi dan menunjukkan gejala penyakit. Terdapat berbagai macam obat untuk tuberkulosis, seperti rifampicin, isoniazid, etambutol, dan pyrazinamide. Masing-masing memiliki cara kerja dengan metabolisme yang berbeda-beda. Dari berbagai obat yang sudah dijabarkan oleh teman-teman saya, obat terbaik yang dapat diresepkan kepada pasien adalah 4 FDC dalam bentuk tablet dengan dosis 1 kali sehari setelah makan. 4 FDC atau 4 Drug Fixed Dose merupakan obat dengan bentuk kaplet yang berisikan kombinasi rifampicin 150 mg, INAH 75 mg, pyrazinamide 400 mg, etambutol HCl 275 mg. Kombinasi obat ini dinilai paling baik untuk pengobatan, dinilai secara efficacy, suitability, safety, and cost. Selain itu, obat ini juga perlu ditambah dengan tablet pyridoxine untuk membantu menetralisir efek samping yang sering disebabkan oleh isoniazid, yaitu neuropati. Setelah itu, terdapat tablet ambroxol untuk membantu mengencerkan dahak. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang stop therapy. Stop therapy pada kasus tuberkulosis harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan konsultasi dengan dokter. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghentikan terapi dengan efektif dan aman, yaitu yang pertama adalah konsultasi dokter. Pasien harus mengkonsumsi obat-obat yang diberikan secara rutin dan sesuai dengan petunjuk. Dokter akan mengevaluasi kemajuan pengobatan dan menentukan apakah stop therapy diperlukan. Selanjutnya adalah pengawasan kondisi. Dokter akan memantau kondisi pasien secara teratur untuk memastikan bahwa pengobatan telah efektif dan tidak ada tanda-tanda resistensi obat. Selanjutnya ada penggunaan obat alternatif. Jika stop therapy diperlukan, dokter akan menentukan obat alternatif yang sesuai untuk mengobati tuberkulosis yang resisten terhadap obat. Selanjutnya ada pengawasan efek samping. Dokter akan memantau efek samping obat yang digunakan dan menyesuaikan dosis atau jenis obat jika diperlukan. Yang terakhir adalah pengawasan kesehatan. Pasien harus menjalani pemeriksaan rutin untuk memantau kesehatannya dan memastikan bahwa pengobatan telah efektif. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Mengapa komunikasi penting? Komunikasi penting karena merupakan komponen terpenting dalam keamanan pengobatan pasien. Komunikasi itu sebagai wadah pertukaran simbolik antar individu guna mencapai tujuan sama, di mana tujuan kita di sini adalah tujuan yang sama, yaitu mencegah miskomunikasi agar keamanan pengobatan pasien dapat tercapai dengan baik. Cara berkomunikasi yang baik adalah dengan memakai bahasa yang mudah dipahami, lalu bersifat dua arah, menunjukkan rasa hormat dan empati kepada pasien sehingga pasien dapat merasa nyaman dan mencapai kesembuhan dengan optimal. Siapa saja yang perlu berkomunikasi? Tentunya para tenaga kesehatan yang mendukung dalam kesembuhan pasien. Contohnya dari dokter, apoteker maupun perawat, beserta juga berkomunikasi dengan pasiennya tersebut. Jadi, ancaman dari miskomunikasi dapat berupa dalam banyak hal. Salah satunya itu bisa memicu kesalahan pemberian obat, kesalahan diagnosis, kesalahan prosedur yang dapat merugikan dua pihak, yaitu pihak tenaga medis maupun pasien. Hal yang wajib dilakukan dalam berkomunikasi adalah yaitu mengkonfirmasi ulang identitas pasien, memastikan indikasi obat apakah sudah benar, bertanya kembali kepada pasien apakah sudah mengerti dengan apa yang telah kita sampaikan sehingga dapat mencegah yang terjadinya miskomunikasi. Sekian yang dapat saya sampaikan.